Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj, seringkali kita mendengar kisah Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat yang sering diangkat adalah Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat ini sering dibacakan oleh para asatidz, para guru kita ketika membawakan ceramah Isra Mi'raj. Menariknya, Subhanalladzi asra. Asra itu perjalanan horizontal, lurus. Tapi seringkali yang kita dengar adalah cerita perjalanan Nabi naik berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langit 1, langit 2, langit 3, dan seterusnya. Padahal ayatnya berbicara tentang perjalanan. Maka yang jarang diceritakan itu adalah apa yang terjadi dalam proses perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan. Yang namanya perjalanan pasti kita melihat sesuatu. Kalau mungkin Bapak Ibu pergi ke Jepang atau ke Swiss, ya subhanallah, lihat di jendela kereta ada gunung, ya ada salju. Nah, Nabi melakukan perjalanan pun seperti itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi melihat sesuatu di setiap segmentasi perjalanannya. Hanya saja memang ini jarang kita dengar. Nah, malam ini kita mau coba untuk mempelajari. Tetapi sebelum mempelajari tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW, saya ingin mengajak semuanya sedikit, ya, mempelajari, mencari ibrah. Coba, kalau saya tanya, Nabi itu sholat 5 waktu berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa tahun? Nabi sholat 5 waktu berapa tahun? Atau saya ganti pertanyaannya lebih ringan. Lebih lama mana sholatnya antara kita umatnya Nabi dengan Nabi Muhammad SAW? Nah, ibu-ibu, lebih lama mana? Sholat kita lebih lama sholat atau Nabi lebih lama sholatnya? Waktu sholatnya? Hah? Di sini usia berapa? 60? Berarti kita sudah sholat sekitar berapa? 40 tahun? Nabi sholat hanya 13 tahun kurang lebih. Betul apa betul? Kenapa bilang 13 tahun Ustaz? Berarti Nabi lebih sedikit dong waktu sholatnya, betul? Nabi ketika diangkat menjadi Rasul, itu tidak otomatis langsung diperintahkan sholat. Karena perintah pertama bukan sholat. Kapan sholat itu diperintahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW? Nabi SAW menerima perintah sholat 5 waktu setelah fase kenabian melewati 10 tahun. Berapa tahun? 10 tahun. Subhanallah. Apa yang menghalangi Allah untuk bisa memerintahkan Nabi kita sholat saat di tahun pertama? Tidak ada. Tidak ada. Mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengatakan, wahai Nabi, sholatlah engkau 5 kali dalam sehari. Rakaatnya sekian, tata caranya begini dan begitu. Mudah. Bahkan sholat, ibadah sholat ini, ya, sudah ada sebelum Nabi itu diutus, walau caranya berbeda. Subhanallah. Apa sebenarnya? Kenapa harus menunggu 10 tahun? Perhatikan sahabat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang terjadi 10 tahun? Karena waktu kita ini udah malam ya, saya percepat ya. Di waktu 10 tahun itu, perhatikan, ada sosok Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan orang yang tak diterima di kampung halamannya di Mekah dan terusir di perantauan. Nabi SAW
3 tahun sebelum diberikan perintah sholat itu diboikot. Diboikot. Termasuk dari sisi ekonomi, dari sisi hubungan, semuanya diputus. Siapa yang berani berhubungan dengan keturunan keluarga Nabi Muhammad SAW, maka termasuk lingkaran boikot. Sulit untuk hidup di tengah kota Mekah itu dalam keadaan diboikot. Selain diboikot, Nabi pun SAW mencari, mungkin di kota seberang saya mendapatkan pertolongan. Akhirnya Nabi melakukan perjalanan kemana? Ke kota Taif. Ya, mungkin di sini yang sudah umroh plus Taif tuh, tahu jalanannya, wah masya Allah. Nabi jalan kaki, tapi apa yang didapatkan? Bukan kasih sayang, tapi justru hujan batu. Hujan batu. Nabi SAW dilempar sampai pulang dalam keadaan berdarah. Dikatakan alas kakinya ditetes-tetesi darah. Sampai Nabi SAW begitu lelah dalam perjalanan dan bersender di bawah pohon kurma yang sudah tua. Dia katakan, ya Allah, kepadamulah aku adukan segala kepedihan dan rasa sakit yang kualami karena umat. Betapa sedihnya Nabi kita Muhammad SAW saat itu. Subhanallah. Tapi belum juga diberikan perintah sholat. Jangan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW pulang ke Mekah. Setelah 3 tahun itu ada tempat kembalinya yang selama ini 25 tahun bersamanya. Bayangkan 25 tahun bersamanya. Tidak pernah satu kata pun keluar dari lisannya melebihi suaranya Nabi, tidak pernah. Orang ini tak terdengar suaranya di depan publik, tak pernah berada di baris terdepan, bahkan tidak pernah mengangkat suaranya di hadapan Nabi kita Muhammad SAW selama 25 tahun. Subhanallah. Beliaulah istrinya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ada di sini, Pak. Istri yang sudah 25 tahun sama Bapak tidak pernah angkat suara. Ada? Waduh, no. Atau ibu-ibu di sini yang mau jujur 25 tahun. Ya, 10 tahun bersamai suami di rumah tidak pernah angkat suara, ada? Kalau ada, mungkin adalah ibu-ibu Khadijah akhir zaman. Gak ada yang bilang amin? Amin ya Allah, mudah-mudahan saya jadi Khadijah untuk suamiku. Amin ya Rabbal. 25 tahun tidak pernah angkat suara. Kata bapak-bapak, gak angkat suara si Ustadz, cuma nyinggung di medsos. Sekarang gak angkat suara Ustadz, tapi nyinggung di status, lebih sakit. Subhanallah. Tapi itu tidak. Ibu-ibu di sini semuanya ngaji. Insya Allah tidak ada yang seperti itu. Insya Allah. Ibu-ibu di sini adalah ibu-ibu yang mengadukan segala keluh kesahnya dalam hamparan sejadah. Amin ya Rabbal alamin. 25 tahun wahai para ibu. 25 tahun bukan waktu yang sempit. Bayangkan orang yang terkenal, kaya, bisnis, ya, diakui bukan hanya di Mekah, antar negara diakui Khadijah radhiyallahu anha. Konglomerat besar, habis hartanya. Kalau sekarang ada istri habis hartanya gara-gara suaminya, bilangnya apa? Ah, lu mau dengkul doang. Khadijah tidak. Bahkan tak kala Nabi kita Muhammad SAW dicaci, dihina, diusir, ya, bahkan kemudian tidak mendapatkan perlawanan keras, Nabi kita Muhammad SAW selalu pulang dalam keadaan tenang, damai. Kenapa? Nabi kita Muhammad SAW punya tempat kembali, yang selalu menenangkan hatinya. Saat dakwah itu berat di luar, saat sesuatu aktivitasnya di luar itu sulit, sempit, ada istri salehah
bernama Ibunda Khadijah yang selalu siap menenangkan hatinya. Subhanallah. Tapi itu tidak terjadi. Di tahun ke-10 Ibunda Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Sedih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di tahun itu pula sayap kirinya beliau punya 2 sayap, Ibunda Khadijah, sayap satu lagi pamannya Abu Thalib radhiyallahu anhu pun yang selama ini pasang badan, siapa yang berani menyentuh Muhammad maka berhadapan denganku, itu pun juga meninggal. Tahun ke-10 barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan perintah salat. Perhatikan. Tahun ini saking sedihnya para sejarawan mencatatnya sebagai Amul Huzn. Apa Pak? Amul Huzn. Tahun kesedihan. Sedih Nabi. Selama ini dia berdakwah, luka, pedih, sampai diusir, dihinakan, tidak diterima. Dia punya tempat kembali Ibunda Khadijah. Selama ini orang mau mencelakainya, ada Abu Thalib yang selalu berada di garis terdepan. Tahun itu. Semuanya Allah ambil. Barulah kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-10. Pertanyaannya, kalau Nabi sedih, kenapa harus diperjalankan? Bukankah Allah harus mendatangkan pertolongan yang baru? Bukankah Allah harus mendatangkan Abu Thalib yang baru? Atau mungkin pengganti daripada Khadijah? Sampai satu masa Aisyah radhiyallahu anha itu cemburu kepada Ibunda Khadijah. Kenapa kau menyebut-nyebut namanya Khadijah terus menerus? Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya dikatakan kepadanya, Aisyah berkata, kenapa engkau selalu menyebut namanya Khadijah? Abdalakallahu khairan minha. Subhanallah, kalau Bapak ya ada Aisyah. Dikatakan Aisyah kepada Nabi Muhammad, kenapa disebut Khadijah? Allah sudah menggantikan Khadijah untukmu dengan yang lebih baik, yang lebih mudah. Masya Allah. Aisyah. Apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ma abdani Allahu khairan minha. Wahai Aisyah, ketahuilah Allah tidak pernah menggantikan Khadijah di sisiku yang lebih baik selain daripada Khadijah. Subhanallah. Ternyata istri yang doi kalah dengan istri yang lapang hatinya. Saya tidak mengatakan Ibunda Aisyah kalah pada hari itu, tidak. Tapi ini pesan bagi kita wahai para ibu-ibu, jangan sibuk mempercantik paras wajahmu, tapi lupa mempercantik isi hatimu. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian barulah diperjalankan. Pertanyaannya, kenapa harus 10 tahun? 10 tahun. Nabi sallallahu alaihi wasallam baru diperintahkan untuk mendapatkan perintah sholat. Para ulama mengatakan pertama, kalau kita berbicara tentang waktu, kita sholat lebih lama waktunya daripada sahabat, bahkan daripada Nabi. Tapi kenapa kita lemah? Kenapa masih banyak suami yang lemah? Kenapa masih banyak ibu-ibu yang lemah? Padahal dia sujud, padahal dia muslim, padahal dia mukmin. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pendidikan 10 tahun, perhatikan, 10 tahun kepada Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabatnya, agar Nabi kita itu tahu kepada siapa dia sholat. Maka di Mekah yang diberitakan adalah siapa yang menciptakan langit? Siapa? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang mengatur pergantian siang dan malam? Allah. Diceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan ingin memberikan pelajaran bagi kita bahwa kalau kamu sudah mengenal Tuhanmu, maka engkau akan mengenal bagaimana cara hidupmu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kamu sudah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tak akan ada cinta lain yang menghalangimu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, seakan-akan memberikan pelajaran kepada kita
bahwa Allah sengaja mencabut seluruh kekuatan Nabi. Istrinya diwafatkan, pamannya diwafatkan, orang-orang di sekitar yang membelanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala karena Allah ingin mi'rajkan Nabi kita. Allah ingin mengangkat derajat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah sebenarnya ingin memberikan pelajaran kepada kita bahwa wahai orang mukmin, kalau kamu mau naik derajatmu, datangi Allah sebanyak-banyaknya. Datangi Allah sebanyak-banyaknya. Sholat. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah seperti ini, maka yang keempat, sholat bukan lagi kewajiban, tapi kebutuhan. Subhanallah. Ini yang kita harus perhatikan. Sehingga kita mengenal Allah lebih dahulu. Tidak hanya sekedar sholat. Maka kata Rasulullah SAW, awwalu ma yurfa'u, yang pertama kali akan diangkat di hari kiamat itu, di hari akhir zaman ini, bukan sholat. Bukan sholat. Apa kata Rasulullah SAW? Yang pertama kali diangkat adalah al-khusyu'. Apa itu? Al-khusyu'. Ya. Rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hari ini orang yang sholat, tetapi belumlah sempurna tujuannya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak hari ini orang yang sholat, tapi justru mencederai ibadah sholat itu sendiri. Habis sholat, pulang sholat pakai baju orange. Habis sholat, pulang sholat bukan menceritakan tentang kuasanya Allah, tapi ceritakan keburukan orang. Hari ini pengajian di mana-mana, Bu. Hari ini tempat pesantren di mana-mana, Pak. Anak-anakku rahmati Allah, sekarang tempat belajar Islam di mana-mana. Tapi kenapa Islam tidak punya kekuatan? Islam tidak punya ruh. Kata Rasulullah SAW, di akhir zaman nanti engkau akan melihat Islam itu seperti buih di lautan. Banyak orangnya. Bahkan baru-baru ini, beberapa teman-teman kita di daerah NTT dan NTB sana, memasukkan Islam satu kali kesempatan 200 orang. Bahkan kita mendengar berita-berita baik di Jepang, di negara-negara yang tidak banyak muslimnya hari ini, dibangun masjid, orang masuk Islam. Tapi kenapa Islam tidak punya kekuatan? Hilang al-khusyu'. Engkau akan mendapati banyak orang yang sholat di masjid, tapi engkau tidak akan mendapati banyak orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah hilang al-khusyu', maka hilang yang kedua. Apa itu? Al-wara. Al-wara, rasa kehati-hatian. Para ayah tidak peduli lagi ini halal, ini haram. Yang penting istri saya makan, yang penting istri saya eksis, yang penting anak saya sekolah. Siapa yang mengajari kita untuk menjadikan anak dan istri kita itu sebagai guru? Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu. Islam tidak pernah mengajarkan kita untuk bergelimpangan. Kata Hamka, payahlah orang yang hidupnya seperti itu. Ibarat kata, dia sedang haus dan meminum air di lautan. Gimana rasanya? Tambah haus. Itulah ayah yang hanya memikirkan bagaimana mengisi perut, tapi lupa mengisi hati dan akal anak-anaknya. Subhanallah. Sehingga kalau sudah hilang al-wara, hati-hati kita, para pemimpin kita, para ayah, para istri, tidak peduli lagi, guru-guru tidak lagi peduli. Bagaimanapun caranya, yang penting kepentingan saya terpenuhi. Hilang kehati-hatian. Kata Rasulullah SAW, siapa yang tidak wara, maka dia sudah masuk pada yang haram. Kalau sudah masuk haram dalam diri kita, fa anna yustajabulah. Betapa banyak pun kita sujud, betapa tinggi pun tangan kita menghadap ke langit Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diijabah. Karena tidak mungkin Allah mengumpulkan antara yang halal dan yang haram. Tidak mungkin juga Allah mengumpulkan dua hati dalam satu qalbu ini, tidak. Allah tidak akan mengumpulkan dalam hati kita ini keharaman dan kehalalan. Nuqtatun sauda. Nuqtatun sauda, wahai para ayah, wahai para ibu. Bintik hitam. Bayangkan, kalau bintik itu, kata Imam Ghazali, ditempelkan ke wajah kalian, beranikah kalian menunjukkan wajah kalian di depan orang? Kata Imam Ghazali, tidak mungkin. Nuqtatun sauda, satu maksiat oleh ayah, oleh ibu lakukan, itu akan berdampak pada anaknya hari ini. Nuqtatun sauda, satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam, satu titik hitam. Akan semakin banyak titik hitam itu, akan semakin sulit hatinya untuk lapang.
untuk khusyuk, apalagi wara. Hati-hati. Kalau sudah hilang wara, maka yang ketiga, hilang pula al-amanah. Tidak ada lagi ayah yang amanah. Tidak ada lagi orang tua yang amanah. Yang ada, hanya ada orang tua yang harus melihat anaknya sukses, besar, yang penting kamu bahagia, tidak perlu berkah. Yang penting kamu raih cita-citamu, masuk kampus hebat, bayar kalau perlu. Lulus harus. Kalau tidak lulus, kita lakukan langkah ini, langkah itu. Subhanallah. Mana keberkahan yang diajarkan oleh Islam? Subhanallah. Kalau sudah tidak amanah, maka hilang pula al-ulfah, kelembutan. Guru tidak lagi mengajar bagaimana anak-anak saya bisa menjadi generasi hebat, yang kuat, mengenal Tuhannya, tidak. Yang penting dia juara 1, ranking 1, terkenal, terakreditasi, diakui makhluk, tapi tidak diakui oleh Khalik Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah wahai para ayah, wahai para ibu, zaman rahmati Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang masih belajar, pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat banyak yang tidak hafal Quran, banyak yang tidak ahli tafsir, banyak yang tidak ahli hadis, banyak. Kita kenal mereka pejuang, kita kenal mereka hebat, tetapi di antara mereka juga ada yang tidak hafal Quran, ada yang tidak ahli tafsir. Hari ini kita kurang apa, subhanallah, semuanya terpampang di mata kita. Tapi kenapa kita lemah? Satu, hilang semua tadi. Hilang al-khusyuk, hilang al-wara, hilang al-amanah, dan hilang pula al-ulfah, kelembutan. Akhirnya segala cara dilakukan untuk mendapatkan validasi manusia. Di Quran disebutkan, sampai sekarang ini, mohon maaf kalau ada anak-anak muda di sini, yang sekarang lagi trending itu adalah apa? Yang ditempel di sini itu kalau lari, mungkin yang agak-agak digital, Strava bukan? Hah? Benar nggak, Bu? Yang ditempel terus nanti kelihatan berapa lama kita lari gitu. Sekarang bahkan ada joki Strava, ya, di foto, di screenshot, terus dikirim ke orangnya, dibayar. Yang lari bukan dia, yang lari orang lah, supaya apa? Terlihat hidup sehat. Betapa sekarang manusia itu menjadi budak-budak validasi, sehingga kebenaran diukur dengan apa? Like, komen, dan share. Subhanallah. Anak kita sekarang diarahkan ke sana. Maka ayo, kembali, Isra Mi'raj ini menjadi momentum bagi kita untuk mengembalikan fitrah kita sebagai umat Islam, menjadi bahwa keren itu tidak selamanya harus yang banyak ininya, keren itu tidak selamanya harus diakui, tidak. Tidak. Tetapi kita butuh pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka zaman rahmat Allah Subhanahu wa taala, di akhir daripada ceramah singkat ini, kalau kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah berjanji, "Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr." Al-Isra ayat 70. Dan sungguh telah kumuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut. Saya tanya, sekarang hewan di laut bisa terbang? Tidak bisa. Hewan di langit bisa ke laut? Tidak bisa. Tapi manusia Allah angkat, subhanallah. Kita bisa terbang? Bisa. Kita bisa di laut? Bisa. Kita bisa di darat? Bisa. Allah katakan, sudah kutundukkan laut untukmu, sudah kutundukkan langit untukmu. Perhatikan. Wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk. Manusia banyak kelebihan daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Wa khalaqnakum wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kita banyak keutamaan. Kita bisa menundukkan pohon, bisa menundukkan batu, bahkan gunung. Tadi ini kami dapat laporan baru bagi-bagi Quran di Bogor Barat sana, Pak. Wah, mobilnya sampai rusak tuh. Karena jalanannya subhanallah, saking jauhnya ke sana. Perjalanan dari pagi, baru balik saya berangkat ke sini maghrib. Karena baru nunggu mobil balik baru saya ke sini. Ya, di sana itu diceritakan apa, Pak? Gunung-gunung sudah habis dikeruk dibawa ke Jakarta. Gunung pun tunduk oleh tangan-tangan manusia. Kata Allah Subhanahu wa taala, semua sudah aku tundukkan.
Tapi kalau kamu tidak mau tunduk, maka aku akan memaksa kamu untuk tunduk di akhirat. Subhanallah. Artinya apa? Kalau kita tidak memperbanyak tunduk di dunia ini dengan sholat, maka Allah akan paksa kita untuk tunduk di mana? Di akhirat. Subhanallah. Maka perhatikan, di masa perjalanan Nabi kita Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Pertama, kata Syekh Najmuddin Al-Ghaiti dalam kitabnya Dardir Mi'raj tentang peristiwa Mi'rajnya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi kita Muhammad SAW berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, diceritakan bahwa dalam perjalanannya Nabi kita Muhammad SAW melihat segolong orang yang menanam, baru ditanam, kemudian tumbuh, dipanen, baru dipanen, berbuah lagi, baru dipanen, berbuah lagi. Kata Nabi kita Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril?" Wahai Jibril, siapa mereka itu? Kok baru ditanam, tumbuh lagi, panen lagi, panen lagi, semua berubah berulang-ulang seperti itu. Kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, "Haula'i al-munfiquna fi sabilillah." Mereka itu adalah orang-orang yang rajin bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Yang kedua, Nabi kita SAW melanjutkan perjalanan. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW mencium aroma yang begitu harum dalam perjalanannya itu. Lanjut Nabi kita melakukan perjalanan. Bertanya Nabi kita Muhammad SAW kepada Jibril, "Man haula ya Jibril?" Ya Jibril, ini aroma begitu harum. Dari mana aroma ini? Kata malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, "Wahai Nabi, ini adalah aromanya masyitah." Siapa? Masyitah. Orang yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai rela kemudian mendapatkan siksaan dari bosnya, dari direkturnya. Ya, siapa itu? Fir'aun. Jadi orang-orang yang istiqomah itu aromanya akan harum nanti. Subhanallah. Baik, Nabi kita melanjutkan perjalanan berikutnya. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW diperlihatkan orang yang dibelah kepalanya, lalu kemudian bersatu lagi, hancur, bersatu lagi. Begitu terus berulang-ulang. Sampai kemudian, perhatikan. Malaikat Jibril ditanya, siapa mereka wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab kepada Nabi kita Muhammad SAW, "Haula'il ladzina thaqalat ru'usuhum 'alis salati." Ya, mereka inilah orang-orang yang berat kepalanya untuk sholat. Hati-hati. Hati-hati. Siksaan bagi orang-orang yang berat kepalanya untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW saat melakukan perjalanan. Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya. Lalu kemudian melihat orang-orang yang memakan, dia makan dari pohon bere. Pohon bere itu adalah pohon yang berduri. Selain itu dia makan pohon zakum, berduri tapi dia makan. Zakum pahit, duri pahit, dia tetap makan. Dia makan. Kata Nabi SAW, "Man haula ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Kata Jibril alaihissalam, "Haula'il ladzina la yu'adduna shadaqah." Mereka itulah orang-orang yang bisa bersedekah tapi menanti-nanti dan menunda-nunda untuk bersedekah. Nabi kita Muhammad SAW melanjutkan perjalanannya. Lalu kemudian Nabi kita Muhammad SAW diperlihatkan orang yang menggenggam dua daging. Satu daging bangkai, satu lagi daging empuk. Tetapi orang itu malah memakan daging yang bangkai, dimakan. Kata Nabi SAW, siapa mereka wahai Jibril? Kok dia lebih memilih daging yang bangkai daripada daging yang empuk? Kata Jibril alaihissalatu wassalam, haula'i adalah orang-orang yang sudah menikah tapi melakukan perzinahan. Hati-hati, hari-hari ini fitnah kita ini semakin mudah untuk kita terjerumus di dalamnya, khususnya fitnah dalam perzinahan. Ya, kalau kita tidak berhati-hati dalam menggunakan media sosial kita ini, ya akan banyak hal-hal yang mungkin kita sulit untuk menghindari. Makanya kata Allah berkaitan dengan zina, la taqrab, jangan dekati zina. Kapan kau mendekat, dia akan menghisap, penasaran. Baik, berikutnya Nabi SAW melihat orang-orang yang
berenang di dalam suatu air yang berdarah, di atas darah. Nabi kita SAW bertanya, mana haulai Jibril? Mereka inilah orang-orang yang pemakan riba. Pemakan apa, Bu? Riba. Ya, makanya hati-hati. Kalau masih belum waktunya, tidak usah terburu-buru. Jangan sampai kita terjerumus dalam riba. Berikutnya Nabi kita Muhammad SAW melihat orang yang memikul kayu. Dia sudah tidak kuat, tetapi tetap ditambah. Dia nggak kuat, ditambah lagi. Man haulai Jibril? Mereka itulah orang-orang yang kemudian rakus akan jabatan. Rakus akan apa? Jabatan. Berikutnya Nabi kita SAW diperlihatkan orang-orang yang seperti kayu, tetapi setiap orang lewat dari kayu itu terbakar. Orang lewat kayu itu terbakar. Orang lewat kayu itu terbakar. Mana wahai Jibril? Siapa mereka wahai Jibril? Mereka itulah orang-orang kutta'ut tariq, begal, pencuri, maling. Mereka seperti itu nanti. Berikutnya Nabi kita Muhammad SAW diperlihatkan orang yang mencabik, kukunya terbuat dari baja. Kukunya terbuat dari apa? Baja. Lalu kemudian mencabik-cabik badannya sendiri. Mencabik-cabik. Lalu malaikat Jibril ditanya, siapa mereka wahai Jibril? Mereka itulah orang-orang yang suka menggosip. Suka apa? Menggosip. Dia tangannya terbuat dari baja, lalu dia mencakar-cakar dirinya sendiri. Berikutnya Nabi kita Muhammad SAW diperlihatkan orang yang lidahnya digunting dengan besi yang panas. Lidahnya digunting, setiap setelah digunting, tumbuh lagi, digunting lagi. Man haulai Jibril? Mereka adalah para da'i, para ahli Quran yang banyak menyampaikan kebaikan tapi mereka tidak mengamalkannya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya daripada Isra Mi'raj ini, mari sama-sama kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mendekatkan diri kita dengan sholat. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan memberikan 5 kali pelukan untuk kita dalam sehari. Setiap kita punya masalah, Allah ingin memeluk kita dalam dekapannya lewat mi'raj, naik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sholat-sholat yang kita tunaikan. Maka banyak-banyaklah berbisik di atas sejadahmu sehingga sampai ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala daripada engkau berbisik kepada tetangga dan sahabat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi al-faqir dan bagi semuanya, dan mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan insyaallah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.